Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnetik ya, kelas 12 IPA semester 1. Banyak siswa yang bingung dengan induksi elektromagnetik, tapi saya sampaikan di sini bahwa induksi elektromagnetik ini adalah pelajaran yang sangat sederhana. Yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menggunakan rumusannya aja dan memahami konsep dasarnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dengan simple ya. Semoga penjelasan saya nanti bisa adik-adik mengerti, pahami. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, dukung saya agar saya bersemangat membuat konten-konten pelajaran fisika yang sangat bermanfaat dan mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep fisika. Dan saya berharap adik-adik jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman adik-adik biar nanti channel ini makin berkembang dan makin berguna bagi banyak siswa yang mau belajar fisika. Oke, yang pertama kita ngomongin di pembahasan induksi elektromagnetik ini, kita akan ngomongin yang pertama adalah tentang hukum Lenz. Nah, jika kita bicarakan tentang hukum Lenz, apa sih sebenarnya hukum Lenz itu? Secara sederhana, yang namanya hukum Lenz itu adalah hukum Lenz mengatakan bahwa arus induksi yang terjadi pada sebuah kumparan akan menimbulkan medan magnet yang arahnya berlawanan dengan medan magnet penyebabnya. Maksudnya gimana? Jadi, misalnya kita punya kumparan seperti ini. Kemudian ada magnet batang yang mau kita masukkan ke dalam kumparan di sini. Nah, kalau dia mau kita masukkan ke sana, yang harus kita pahami adalah yang pertama bahwa kemana arah medan magnet pada kutub utara. Nah, kita tahu bahwa kutub utara medannya akan selalu keluar. Kalau dia keluar dari kutub utara, maka sederhananya dia akan masuk ke dalam kumparan. Nah, di sini dikatakan bahwa kumparan itu akan ada arus induksi, ya kan? Yang arahnya menyebabkan medan magnetnya itu arahnya berlawanan. Jadi, arus induksi yang ada di sini itu menyebabkan medan yang ada di dalam kumparan ini arahnya berlawanan dengan medan magnet yang muncul dari kutub utara magnet batang. Sehingga nanti kalau saya katakan jika magnet batang ini arahnya keluar atau sama dengan masuk ke dalam kumparan, maka nanti arah medan magnet dalam kumparan akan melawan dari arah medan magnet pada magnet batang. Sehingga medan magnetnya mengarah keluar. Nah, jika medan magnetnya mengarah keluar, maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, ya, di mana ibu jari adalah merupakan arah dari medan magnet, maka kita bisa melihat di sini 4 jari adalah merupakan arah arus. Dan kalau sesuai dengan gambar ini, maka B-nya ke kanan, maka arusnya yang terjadi adalah arusnya ke bawah. Maka arusnya akan mengarah seperti ini. Dan ketika masuk, maka di sini di samping ibu jari itu menunjukkan arah B, maka di samping itu juga ibu jari adalah menunjukkan kutub utara. Sehingga nanti arusnya akan mengalir berlawanan dengan arah jarum jam dan di sebelah kanan juga akan menjadi kutub utara. Nah, bagaimana jika kita balik? Yang masuk bukan utara tapi selatan. Nah, kalau yang masuk adalah kutub selatan, maka yang terjadi seperti ini. Kutub selatan itu arah medannya masuk, maka dia menjauhi kumparan. Kalau menjauhi kumparan, maka medan yang akan muncul dari kumparan adalah masuk ke dalam kumparan. Jadi selalu berlawanan medannya. Maka yang terjadi dengan menggunakan aturan tangan kanan tadi, medannya mengarah ke kanan, maka arusnya mengarah ke bawah. Sehingga jadi seperti ini. Dan arusnya yaitu apa? Berlawanan dengan jarum jam.
Dan dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa kutub utara di mana? Kutub utara adalah tepat di ibu jari. Ibu jari sebelah kanan, maka kutub utara juga di sebelah kanan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika hukum Les mengatakan tinggal kita lihat yang masuk apa. Kalau yang masuk adalah kutub utara, maka di tempat masuknya kutub utara akan jadi kutub utara juga. Kalau yang keluar, yang masuk adalah kutub selatan, maka di tempat masuknya kutub selatan akan jadi kutub selatan juga. Nah, itulah kesimpulan dari hukum Les. Oke, jadi sini paham ya. Kalau paham, maka kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang flux magnetik. Apa itu flux magnetik? Flux magnetik adalah ketika sebuah medan magnet menembus luas permukaan tertentu, seperti ini, dan arahnya ini bisa sejajar atau bisa membentuk sudut tertentu terhadap garis normal. Maka, nilai dari B terhadap luas permukaan A, maka itu besarnya adalah flux magnetik. Di mana nanti flux magnetik dirumuskan sebagai A kalikan B kalikan dengan cos theta. Cos theta, tetanya apa? Tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan juga garis normal. Nah, kalau kita melihat seperti ini, semisal ya, berarti kan kalau dilihat seperti ini, B-nya itu sejajar dengan garis normal, sehingga tetanya 0. Sehingga bisa dikatakan ketika sudut tetanya itu 0, maka nilai flux magnetiknya sama dengan maksimum, seperti itu. Karena cos 0 sama dengan 1. Oke, nah pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika flux magnetik mengalami perubahan? Nah, jika flux magnetik mengalami perubahan, maka muncullah nanti yang kita kenal dengan istilah GGL induksi. Nah, apa itu GGL induksi? GGL induksi adalah sesuatu yang timbul akibat adanya perubahan flux pada sebuah kumparan. Nah, GGL induksi ini nanti akan menghasilkan arus induksi. Nah, pertanyaannya kita kembali ke sini dulu. Jika flux magnetik itu adalah nilainya A kalikan B kalikan cos theta, maka adik-adik, perubahan flux itu bisa saja diakibatkan oleh perubahan salah satu komponennya. Misal, jika A saja yang berubah, maka fluxnya berubah. Jika B-nya aja yang berubah, maka fluxnya juga berubah. Jika tetanya yang berubah, maka fluxnya juga akan berubah. Maka, rumusan GGL induksi bisa dirumuskan GGL induksi sama dengan min N dikalikan D flux per dt. Kapan kita menggunakan persamaan D flux per dt? Ketika nanti adik-adik menemui fluxnya itu diberikan persamaan contoh seperti ini, 20 cos 200t, itu boleh. Maka kita menggunakan diferensial. Atau mungkin kita menggunakan rumusan min N dikalikan delta flux dibagi delta T. Kapan kita menggunakan rumusan delta flux dibagi delta T? Maka ketika kita menemukan nilai flux 1 sama dengan berapa, flux 2 sama dengan berapa. Jadi nanti ada nilai fluxnya seperti itu. Beda dengan persamaan. Kalau persamaan pasti dia masih harus diturunkan terlebih dahulu. Kalau sudah berbentuk nilai, maka dia tidak usah lagi menggunakan diferensial, tapi menggunakan delta. Nah, karena GGL induksi itu sama dengan satuannya adalah volt, maka GGL induksi itu bisa bernilai E sama dengan I dikalikan R, di mana I-nya adalah arus, R-nya adalah hambatan. Sedangkan N itu sudah saya kasih tahu di awal adalah N adalah merupakan nilai dari hambatan sebuah N itu adalah jumlah lilitan pada sebuah kumparan seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika salah satu komponen dari flux yang berubah? Misalkan bisa A-nya, kemudian bisa B-nya, kemudian bisa cos theta-nya. Nah, kita akan bahas satu-satu seperti ini. Bagaimana kalau yang berubah adalah B? Nah, karena perubahan B. Jika terjadi perubahan oleh B, maka fluxnya tetap berubah. Tetapi rumusannya yang kita gunakan adalah seperti ini.
min N dikalikan A diferensial B dibagi diferensial T. Jika nanti kita menggunakan diferensial, maka biasanya di soal B-nya itu dalam bentuk persamaan seperti ini. 220 sin 200T. Tetapi jika nanti kita menggunakan rumusan min N dikalikan delta B dibagi delta T, maka nanti berarti B-nya itu diberikan persamaan B1 nilainya berapa, B2 nilainya berapa. Nah, nanti pasti ada T-nya di situ, T-nya berapa-berapanya ya. Jadi, kalau terjadi nilai B seperti terlihat di sini ya, jika nilai B-nya itu seperti ini, maka bisa dipastikan rumusan yang digunakan adalah menggunakan dB per dt, begitu ya. Jadi bisa dipahami sampai di sini. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut ke perubahan selanjutnya, yaitu terjadi perubahan A. Bagaimana jika luas permukaannya yang berubah? Luas permukaan berubah bisa saya simpulkan seperti ini ya. Jadi ada sebuah batang yang diletakkan pada medan magnet homogen seperti ini. Kemudian batang ini ditarik, digeser ke kanan dengan kecepatan sebesar V. Maka artinya apa yang terjadi? Ketika batang ini ditarik dengan kecepatan V ke arah kanan, maka yang terjadi luasannya akan berubah. Jadi luasan yang awalnya sekian ya akan melebar menjadi lebih panjang karena yang batang PQ ini digeser ke sebelah kanan seperti itu. Nah, kemudian jika terjadi perubahan luas A, apa yang harus kita lakukan? Berarti rumusan yang tadi min N dikalikan B yang berubah adalah diferensial A terhadap dt. Nah, kalau kita turunkan A itu kan panjang kali lebar, berarti dia adalah meter kali meter seperti itu. Maka bisa dikeluarkan seperti ini. Min N kalikan B dl per dt dikalikan L. L kalikan L adalah permukaan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dl per dt turunan dari jarak terhadap waktu itu tidak lain adalah kecepatan. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai dari GGL induksi pada saat terjadi perubahan luas, maka kita menggunakan min N kalikan L kalikan B kalikan V. Atau kita sebut dengan BLV. Ciri-cirinya gimana Pak kalau kita menggunakan rumusan oleh perubahan luas permukaan? Ciri-cirinya biasanya ada yang simbol ini ya. Pasti dia punya kecepatan. Jadi kalau dalam soal diketahui kecepatannya berapa, kita pasti menggunakan rumusan apa? BLV seperti ini. Nah, sedangkan N ini adalah kondisional ya. Kondisional artinya gini, jika nanti dalam soal N-nya nggak diketahui, maka anggap N-nya sama dengan 1. Tapi jika diketahui, maka dia akan ikut di sana sebesar N yang sudah ditetapkan dalam soal tersebut. Oke. Itu karena perubahan A. Kemudian selanjutnya adalah karena perubahan theta. Di awal tadi saya sudah ngomong bahwa bisa jadi tetanya itu sama dengan 0, berarti itu nilai GGL-nya maksimum. Tapi bisa jadi juga nilai tetanya tidak sama dengan 0, karena B-nya mempunyai sudut tertentu terhadap garis normal. Berarti B-nya menembusnya miring. Ya. Maka yang digunakan adalah nilainya, berarti yang berubah apa? Cos-nya. Maka rumusnya akan menjadi min A kalikan min N kalikan A kalikan B diferensial cos terhadap dt. Nah, d cos theta itu kan bisa dirubah menjadi omega t. Maka dia akan berubah menjadi seperti ini. D cos omega t dibagi dt. Karena kita mau menurunkan diferensial dari trigonometri, maka kita turunkan dulu biar tidak bingung. Maka nilai d cos omega t, maka secara turunan yang diturunkan dulu adalah omega t-nya. Omega t diturunkan jadi omega seperti ini. Baru nanti cos diturunkan jadi min sin, ya kan? Min sin. Omega t-nya ditulis lagi. Sehingga nilai dari d cos omega t bisa kita rubah menjadi min sin omega t. W min sin omega t seperti ini.
Nah, dari sini maka didapatkan jika terjadi perubahan theta, maka besar nilai GGL induksinya dirumuskan min N, min dengan min habis, ya kan? Kemudian maka rumusnya adalah BA omega N sin omega T, atau yang saya sebut sebagai bakwan asin, seperti itu. Jadi, biasanya bakwan asin ini digunakan untuk yang namanya generator AC, seperti itu. Oke, dan ini adalah merupakan materi dari induksi elektromagnetik, dan saya rasa tidak banyak rumusannya, jadi nanti tinggal diaplikasikan ke soalnya. Nah, soal-soal induksi elektromagnetik sudah saya post terlebih dahulu, dan adik-adik bisa mencarinya di soal induksi magnetik dan pembahasannya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe video saya, dan saya apresiasi jika kalian mendukung saya dengan cara subscribe video saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa di pembahasan dan dasar teori fisika selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.